Halo kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana penanganan stunting bagi kader posyandu. Yang pertama, apa itu stunting? Stunting adalah kondisi akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kemudian, kegagalan seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal disebabkan dampak dari kekurangan gizi secara kumulatif dan terus-menerus. Lalu apa saja penyebab stunting? Yang pertama, praktek pengasuhan yang kurang baik, antara lain A. Kurang pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. B. 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapat ASI eksklusif. C. 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI. Yang kedua, terbatasnya layanan kesehatan, antara lain A. 2 dari 3 ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang tepat. B. 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di PAUD dan posyandu. C. Menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu. D. Tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Kemudian, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi yang menyebabkan A. 1 dari 5 RT masih buang air besar di ruang terbuka. B. 1 dari 3 RT belum memiliki akses ke air minum bersih. C. Cuci tangan dengan benar masih rendah. Selain itu ada juga penyebab lain seperti A. Kurangnya akses ke makanan bergizi. B. 1 dari 3 ibu hamil anemia. Kemudian apa saja dampak dari stunting ini bagi anak? Stunting bukan hanya berdampak pada pertumbuhan tinggi badan saja, tetapi lebih dari itu. Anak yang mengalami stunting juga akan mengalami gangguan pada perkembangan otak dan sistem kekebalan tubuh. Oleh karena itu, masalah stunting ini perlu ditanggapi dengan serius karena akan mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan dan kematian anak. Nah kawan-kawan, stunting ini masih bisa dicegah loh. Berikut ini ada 14 langkah intervensi gizi spesifik, yang dibagi menjadi 3 kelompok yaitu. Yang pertama bagi ibu hamil, antara lain 1. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil. 2. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat. 3. Mengatasi kekurangan iodium. 4. Menanggulangi kecacingan pada ibu hamil. 5. Melindungi ibu hamil dari malaria. Yang kedua bagi ibu menyusui dan anak hingga usia 6 bulan. 1. Mendorong inisiasi menyusui dini. 2. Mendorong pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga bagi ibu menyusui dan anak hingga usia 6 bulan sampai 2 tahun. 1. Mendorong pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian ASI. 2. Menyediakan obat cacing. 3. Menyediakan suplementasi zinc. 4. Melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan. 5. Memberikan perlindungan terhadap malaria. 6. Memberikan imunisasi lengkap. 7. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare. Kemudian pencegahan lanjutan bagi anak yaitu dengan pemenuhan asupan dan kebutuhan gizi anak. Berikut ini makanan yang harus ada setidaknya 2 atau 3 hari sekali, untuk mencukupi kebutuhan gizi atau nutrisi pada anak. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat serat, yang kelima vitamin, dan yang keenam mineral. Selanjutnya yaitu upaya pemantauan tumbang atau tumbuh kembang anak. Tumbuh adalah berubah dan bertambahnya ukuran fisik seseorang seperti bertambah tinggi dan bertambah berat badan. Kemudian kembang adalah bertambahnya kemampuan fisik, struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks, seperti kemampuan bayi bertambah dari berguling menjadi duduk, berdiri dan berjalan. Kemampuan ini harus sesuai dengan umurnya. Berikut ini inovasi dalam penanganan stunting, yang bisa dilakukan oleh kader posyandu. Yang pertama yaitu gerakan peduli stunting seperti kegiatan sosialisasi atau penyuluhan yang bekerja sama di bidang program dan lintas sektor desa maupun keamatan melalui posyandu atau unit pelayanan kesehatan di setiap sektor. Kegiatan penyuluhan dilakukan guna memberi edukasi kepada masyarakat khususnya dalam kegiatan posyandu balita, ibu hamil dan lansia. Inovasi pencegahan yang kedua yaitu pemberian makanan berprotein yang cukup seperti telur kepada ibu hamil dan balita.
di mana setiap balita dan ibu hamil diwajibkan makan telur minimal 1 minggu 3 kali dan dipantau oleh kader posyandu yang bertujuan untuk memberikan makanan yang sehat kepada balita dan ibu hamil. Program ini memberikan makanan dan asupan yang bergizi berupa pemberian protein hewani seperti telur dan bubur kacang hijau. Berikutnya ada pelayanan deteksi dini ibu hamil dengan resiko tinggi. Inovasi ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka stunting. Dengan pelayanan ini, para kader posyandu juga bertugas untuk mengunjungi ibu hamil dan balita dari rumah ke rumah untuk mengetahui secara langsung keadaan dan keluhan yang sedang dialami masyarakat. Inovasi yang terakhir yaitu siap antar jemput ibu melahirkan dengan ambulans. Inovasi ini yang perlu diperhatikan karena seringkali ibu melahirkan dan bayinya mengalami kendala dengan jarak dan kendaraan sehingga persalinan jadi terhambat. Hal ini menjadi faktor kematian ibu dan bayi. Nah, dengan adanya inovasi ini, ibu melahirkan bisa dengan mudah mencapai akses untuk melakukan persalinan di tempat pelayanan kesehatan yang memadai. Penjemputan ibu melahirkan ini gratis ya kawan-kawan.